Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Ayla Pramesti, seorang perempuan sederhana yang hidupnya hampir sempurna, hingga sebuah pengkhianatan meruntuhkan semua kebahagiaan yang ia bayangkan. Menjelang hari pernikahannya, ia menemukan kebenaran pahit yang menghancurkan kepercayaan dan harapannya. Dari titik terendah itulah perjalanan Ayla dimulai, mencari arti hidup, keberanian, dan cinta yang sejati. Namun, mampukah Ayla benar-benar bangkit dari luka mendalam, atau justru terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan? Ayla Pramesti tidak pernah membayangkan bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Selama 2 tahun terakhir, ia hidup dalam bayangan kebahagiaan yang menurutnya sudah pasti. Sebuah pernikahan dengan lelaki yang ia cintai, Dion. Segala persiapan sudah hampir selesai. Undangan sudah dicetak, gaun sudah dijahit. Bahkan keluarganya sudah menyiapkan pesta sederhana di rumah untuk menyambut hari bahagia itu. Namun, pada suatu sore yang seharusnya hanya berisi kepenatan pekerjaan kantor dan tawa kecil bersama rekan-rekan, Ayla justru menemukan sesuatu yang membuatnya limbung. Ia sedang membereskan tumpukan dokumen di meja kerjanya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya, Rani, muncul di layar. Pesannya singkat. Aye, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Jangan kaget ya. Aku lihat Dion tadi di kafe Senopati. Dia bareng cewek lain. Dan, mereka kelihatan lebih dari sekadar teman. Jantung Ayla berdetak tak karuan. Ia mencoba menolak kemungkinan itu. Dion, tunangan yang selama ini terlihat begitu tulus, tak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk meminta bukti. Tak lama, Rani mengirimkan foto. Terlihat jelas Dion duduk di sudut kafe, merangkul seorang perempuan dengan cara yang tidak mungkin disalahartikan. Senyumnya yang dulu selalu diberikan pada Ayla, kini diberikan pada orang lain. Ayla terdiam lama. Tangannya gemetar, matanya panas. Seluruh ruang kantor terasa berputar. Ia bahkan tidak sadar ketika salah satu rekan kerjanya memanggil namanya beberapa kali. Malam itu, Ayla tidak langsung menanyakan pada Dion. Ia memilih diam, mencoba mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Tetapi diam justru membuatnya tersiksa. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui Dion di apartemen mereka yang selama ini menjadi tempat bertemu. Dengan suara bergetar, ia menunjukkan foto itu. Ini apa, Dion? Tanyanya, matanya berkaca-kaca. Dion tampak kaget sesaat, lalu menarik napas panjang. Alih-alih panik atau menyesal, ia justru menatap Ayla dengan wajah yang datar. Ayla, aku nggak bisa bohong lagi. Aku memang dekat dengan dia. Aku pikir aku bisa mencintaimu seumur hidup, tapi ternyata aku salah. Aku minta maaf. Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada usaha untuk mempertahankan. Semua janji yang pernah diucapkan, semua mimpi yang mereka rancang, runtuh dalam sekejap. Air mata Ayla jatuh begitu saja. Ia merasa seolah dunia menertawakannya. Bagaimana bisa seseorang yang ia percayai sepenuh hati tega mengkhianatinya menjelang hari pernikahan? Bagaimana bisa seseorang yang selama ini ia banggakan di depan keluarga, justru mempermalukannya seperti ini? Aku ini apa buat kamu, Dion? Suara Ayla serak, nyaris putus. Dion menunduk, tidak berani menatap matanya. Kamu perempuan baik, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa melanjutkan. Kalimat itu seperti palu besar yang menghancurkan seluruh kepercayaan Ayla. Ia berdiri dengan tubuh lemah, melangkah keluar tanpa tahu harus kemana. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Ayla. Telepon dari keluarga besar terus berdatangan, menanyakan kabar persiapan pernikahan. Ia tak sanggup menjawab. Ia berbohong kecil, mengatakan bahwa jadwal harus ditunda. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Rani,
Sahabatnya berusaha menemaninya. Tapi ada rasa malu yang sulit dijelaskan. Ayla merasa dirinya gagal, merasa bodoh karena mempercayai Dion selama ini. Di kamar kosnya yang sederhana, ia menatap gaun pengantin yang sudah tergantung rapi. Putih bersih, seolah mengejeknya. Ia teringat betapa bahagianya ia saat pertama kali mencobanya. Kini, gaun itu hanya simbol dari janji yang retak, janji yang tidak pernah ditepati. Malam-malam Ayla dipenuhi tangisan tanpa suara. Ia menutup mulut dengan bantal agar tetangga tidak mendengar. Luka itu terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dion benar-benar menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan tambahan. Ayla mendengar kabar dari orang lain bahwa Dion pergi keluar kota bersama perempuan barunya. Yang lebih menyakitkan, beberapa undangan pernikahan sudah terlanjur tersebar. Beberapa kerabat jauh menghubunginya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Kenapa pernikahannya batal? Ada masalah apa? Kalian bertengkar. Benarkah Dion punya calon lain? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Ayla semakin terpojok. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya bisa berkata singkat, doakan saja yang terbaik. Tapi dalam hati, ia merasa tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Di tengah kekacauan itu, Ayla juga kehilangan pekerjaannya. Kantor tempat ia bekerja sedang melakukan pengurangan karyawan, dan Ayla termasuk salah satu yang harus pergi. Seolah semesta benar-benar menjatuhkannya sekaligus. Hati yang patah, pernikahan yang gagal, ditambah kehilangan pekerjaan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal kecil yang menahan Ayla untuk tidak benar-benar menyerah. Ibunya. Ibunya sering menelepon, menanyakan kabar, mengingatkan bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Ayla hanya bisa menjawab dengan suara bergetar. Iya, Bu. Ayla kuat. Padahal ia tahu, ia sama sekali tidak kuat. Suatu malam, setelah berhari-hari hidup dalam kesedihan, Ayla menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Aku tidak boleh begini terus. Aku harus bangkit. Kalau tidak, aku akan habis." Itu bukan berarti luka hilang. Itu hanya berarti Ayla mulai sadar bahwa ia tidak bisa selamanya menunggu Dion kembali. Hidup harus terus berjalan, entah seberapa sakit jalannya. Malam itu, Ayla membuka laptopnya, mencari lowongan pekerjaan baru. Ia tahu, itu satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Apapun pekerjaannya, selama halal, akan ia lakukan. Karena kini, ia tidak hanya harus menyembuhkan hatinya, tapi juga menyelamatkan hidupnya dari keterpurukan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari setelah pernikahannya batal, Ayla merasa hidupnya seperti lorong gelap yang tak berujung. Setiap kali membuka mata di pagi hari, ia seperti ditimpa beban yang sama. Kenyataan bahwa Dion bukan lagi bagian dari hidupnya, dan bahwa semua orang sudah tahu ia ditinggalkan. Bagi sebagian orang, mungkin waktu bisa menyembuhkan. Tapi bagi Ayla, waktu justru memperpanjang rasa malu. Undangan yang sudah tersebar membuat keluarga besarnya malu di hadapan tetangga. Ibunya berulang kali mendapat pertanyaan dari tetangga kampung di Depok. "Jadi kapan pernikahannya, Bu?" tanya mereka. Pertanyaan sederhana itu membuat ibunya hanya bisa tersenyum kecut, lalu menjawab dengan jawaban sekenanya. "Ditunda dulu, ada halangan." Setiap kali Ayla pulang ke rumah, ia merasa bersalah melihat wajah ibunya. Wanita itu selalu berusaha tegar. Padahal Ayla tahu betapa kecewanya ibunya karena putri semata wayangnya diperlakukan seperti itu. Karena tak ingin menjadi bahan omongan, Ayla memilih untuk lebih banyak diam di kosannya di Jakarta. Ia menolak ajakan sahabat-sahabatnya untuk keluar, menolak undangan reuni kecil, bahkan jarang membuka pesan di ponselnya. "Aye, jangan ngurung diri terus. Kamu butuh udara segar," kata Rani suatu kali lewat telepon. "Aku nggak siap, Ran." "Malu," jawab Ayla lirih.
Ia malu bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena merasa seperti pecundang. Selama ini ia terlalu percaya diri menceritakan tentang Dion pada semua orang. Ia pernah membanggakan calon suaminya, menyebutnya mapan, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Nyatanya, semua itu hanya ilusi. Kini, ia harus menanggung tatapan iba sekaligus bisik-bisik di belakangnya. Bagi Ayla, itu lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan seorang lelaki. Tak lama setelah itu, pukulan lain datang. Kantor tempatnya bekerja mengumumkan pengurangan karyawan. Ia masuk dalam daftar karyawan yang terkena imbas. Saat menerima surat pemutusan kerja, Ayla hanya bisa menunduk. Ia memang karyawan rajin, tapi perusahaan sedang goyah. Tidak ada yang bisa menolong. Ketika keluar dari kantor dengan kotak kecil berisi barang-barang pribadinya, ia menahan air mata. Beberapa rekan kerja memeluknya, berkata mereka menyesal. Tapi semua itu tidak bisa mengubah kenyataan. Kini ia bukan hanya patah hati, tapi juga pengangguran. Malam itu, Ayla duduk di lantai kamarnya. Kotak berisi dokumen dan foto kecil bersama teman-teman kantor masih terbuka di depannya. Ia merasa benar-benar kosong. Hidupku hancur total, bisiknya pada diri sendiri. Namun, di balik keputusasaan itu, ada rasa takut yang lebih nyata. Bagaimana ia akan membayar kos bulan depan? Bagaimana ia akan bertahan hidup di Jakarta tanpa pekerjaan? Ia tidak mau terus-menerus membebani ibunya yang hanya berjualan kecil-kecilan di rumah. Itu sebabnya, meski hatinya sedang porak-poranda, ia memaksa diri untuk membuka laptop dan mencari lowongan kerja. Prosesnya tidak mudah. Setiap kali membuka portal lowongan, Ayla merasa kecil. Ia harus bersaing dengan ratusan orang lain yang mungkin lebih berpengalaman. Beberapa kali ia ikut wawancara, tapi selalu gagal di tahap akhir. Ada hari-hari ketika ia hampir menyerah. Ia menangis sambil menatap layar laptop, merasa tidak punya masa depan. Namun, setiap kali ibunya menelepon, ia kembali mencoba tegar. Jangan menyerah, nak. Semua orang bisa jatuh. Yang penting kamu harus bangkit lagi, kata ibunya. Kalimat sederhana itu menjadi pengingat bahwa hidup tidak boleh berhenti hanya karena satu lelaki mengkhianatinya. Rani juga tidak pernah bosan menyemangatinya. Suatu sore, Rani menemuinya di kosan dengan membawa sebungkus makanan. Kamu ini keras kepala banget, Aye. Jangan terus merasa gagal. Dion yang salah, bukan kamu. Lagian, kalaupun kamu gagal, gagal itu bukan akhir dunia. Ayla menatap sahabatnya dengan mata sembab. Tapi Ran, aku malu. Semua orang tahu aku ditinggal. Bahkan sekarang aku nggak punya kerjaan. Aku apa, sih? Kamu Ayla Pramesti. Teman baikku. Anak ibumu. Perempuan yang selalu jujur dan tulus. Itu jauh lebih berharga daripada status tunangan atau pekerjaan, jawab Rani tegas. Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Ayla, meski luka di dalam masih terasa menyesakan. Suatu pagi, Ayla memberanikan diri melamar ke sebuah perusahaan besar yang sedang membuka lowongan administrasi. Perusahaannya cukup terkenal di Jakarta, dan posisi yang dibuka tidak terlalu tinggi. Tapi bagi Ayla, itu lebih dari cukup. Ia datang dengan kemeja sederhana, membawa map berisi CV. Wajahnya masih menyimpan lelah, tapi matanya menunjukkan tekad. Ketika duduk di ruang tunggu, ia sempat merasa minder melihat kandidat lain dengan pakaian mewah dan sikap percaya diri. Namun, ia menguatkan diri. Aku di sini bukan untuk bersaing gaya. Aku di sini untuk hidup. Hari wawancara tiba. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab sebaik mungkin. Ia berusaha jujur, tidak mengada-ada. Dan meski ia tidak tahu saat itu, langkah kecil inilah yang akan membuka jalan pada pertemuan dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya, Arkana Wirajaya. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima email. Tangannya bergetar saat membukanya. Selamat, Anda lolos tahap wawancara. Harap hadir untuk orientasi karyawan baru pekan depan. Air mata Ayla kembali jatuh. Bukan karena sedih, melainkan lega. Setelah semua luka,
Akhirnya ada satu pintu yang terbuka. Ia menatap layar laptop sambil tersenyum tipis. Mungkin hidupku belum selesai, gumamnya. Malam itu, ia menelepon ibunya. Suaranya bergetar saat menyampaikan kabar itu. Bu, Ayla diterima kerja. Ibunya langsung terisak bahagia di seberang. Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu. Nak, lihat kan, kamu bisa bangkit. Kali ini, Ayla benar-benar percaya bahwa meski hidupnya hancur karena pengkhianatan, ia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Luka itu masih ada, tapi setidaknya kini ia punya alasan untuk melangkah lagi. Dan tanpa ia duga, pekerjaan barunya bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga akan mempertemukannya dengan cinta yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari pertama Ayla bekerja di perusahaan baru itu terasa menegangkan. Gedungnya menjulang tinggi di kawasan Sudirman, dikelilingi hiruk-pikuk kendaraan yang tak pernah berhenti. Begitu melangkah masuk ke lobi, Ayla merasa kecil. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung mewah, resepsionis dengan seragam rapi. Semua membuatnya sadar betapa besar perusahaan itu dibanding tempat kerjanya dulu. Ia menata napas. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apapun yang terjadi, ia harus bertahan. Hari pertama dimulai dengan orientasi karyawan baru. Ada sekitar 7 orang yang diterima, termasuk dirinya. Mereka dibawa berkeliling, diperkenalkan dengan divisi-divisi, lalu diberikan penjelasan tentang aturan perusahaan. Namun, yang paling mencuri perhatian Ayla adalah ketika instruktur menyebut nama pimpinan tertinggi perusahaan, Arkana Wirajaya. Beliau adalah CEO kita. Usianya masih muda, tapi prestasinya luar biasa. Tegas, disiplin, dan, ya, agak sulit didekati, kata instruktur sambil tersenyum setengah hati. Karyawan baru lain langsung saling berbisik. Ayla hanya diam, mencoba menyerap informasi itu. Nama Arkana terdengar familiar, seolah pernah ia dengar di berita bisnis. Tapi ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di bawah orang seterkenal itu. Siang hari, Ayla mendapatkan tugas pertamanya, membantu mengarsipkan dokumen di lantai 15, tepat di dekat ruang CEO. Ia membawa tumpukan berkas dengan hati-hati. Namun, nasib buruk seolah belum sepenuhnya meninggalkannya. Saat keluar dari lift, ia tidak sengaja menabrak seseorang. Berkas-berkas itu berhamburan ke lantai. Ayla langsung berjongkok, wajahnya memerah karena malu. Maaf sekali, saya nggak sengaja, katanya tergesa-gesa. Suara yang menjawabnya dingin, datar, dan penuh wibawa. Kamu karyawan baru. Ayla menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan setelan jas rapi, sorot mata tajam, dan ekspresi kaku. Ia langsung tahu, inilah Arkana Wirajaya, CEO yang tadi disebut-sebut. Jantung Ayla berdegup kencang. Sialnya, justru di pertemuan pertama ia membuat kesalahan. Iya, Pak. Saya baru masuk hari ini. Arkana menatapnya sejenak tanpa ekspresi, lalu menunduk melihat berkas yang berantakan. Dokumen ini penting. Kalau hilang satu saja, akan kacau. Nada suaranya dingin, tapi bukan membentak. Hanya tegas, menusuk. Ayla semakin salah tingkah. Ia buru-buru mengumpulkan semua kertas, memastikan tidak ada yang tertinggal. Maaf sekali, Pak. Saya janji lebih hati-hati. Arkana tidak menjawab. Ia hanya berlalu begitu saja, meninggalkan Ayla yang masih jongkok dengan wajah merah padam. Sepanjang sore itu, pikiran Ayla tidak tenang. Bayangan tatapan dingin Arkana terus menghantui. Ia takut kesan pertama itu akan membuatnya dicap ceroboh selamanya. Di pantry, ia bercerita pada salah satu rekan kerja. Aku tadi ketemu Pak Arkana. Nggak sengaja nabrak beliau. Rasanya mau pingsan. Rekan kerjanya hanya tertawa kecil. Kamu beruntung dia nggak langsung marah. Biasanya kalau ada yang bikin salah, bisa langsung ditegur habis-habisan. Tapi ya, memang begitu gaya beliau. Orangnya perfeksionis. Ayla menghela napas panjang.
Kayaknya aku bakal susah bertahan di sini. Beberapa hari berikutnya, Ayla kembali harus berurusan dengan Arkana. Kali ini, ia diminta mengantarkan laporan ke ruangannya. Tangannya dingin saat mengetuk pintu kaca yang besar itu. Masuk. Terdengar suara berat dari dalam. Ruangannya luas, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Arkana duduk di balik meja besar, menatap layar laptop. Ayla melangkah pelan, meletakkan laporan di meja. Ini laporan yang diminta, Pak. Arkana mengangkat alis, menatap dokumen itu. Kenapa formatnya tidak sesuai standar? Ayla terkejut. Tapi, saya sudah mengikuti template yang diberikan bagian administrasi, Pak. Arkana memutar laptopnya, memperlihatkan format laporan resmi perusahaan. Memang berbeda. Lain kali, cek lebih teliti. Jangan hanya ikut-ikutan. Kalau laporan ini salah, yang kena bukan hanya kamu, tapi seluruh tim. Ayla menunduk, merasa malu sekaligus tersinggung. Ia tidak bermaksud ceroboh, hanya mengikuti arahan. Namun, ia tidak berani membantah. Baik, Pak. Saya akan perbaiki. Arkana mengangguk singkat, lalu kembali menatap layar laptop. Kamu boleh keluar. Ayla keluar dengan langkah gontai. Ia menahan air mata di koridor. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Kenapa sih aku selalu salah di depan dia? Gumamnya pelan. Meski begitu, Ayla bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang aturan perusahaan, membaca ulang semua SOP, bahkan meminta bantuan senior untuk memahami detail pekerjaan. Ia tidak ingin Arkana melihatnya sebagai karyawan ceroboh selamanya. Namun, kesan pertama yang buruk membuatnya selalu gugup setiap kali harus berhadapan dengan sang CEO. Tatapan dingin itu seperti tembok besar yang sulit ditembus. Di sisi lain, ada hal aneh yang tidak bisa ia pahami. Meski Arkana terlihat keras, ada momen-momen singkat ketika Ayla menangkap sisi lain darinya. Suatu kali, ia melihat Arkana membantu staf kebersihan yang hampir terjatuh karena mendorong troli berat. Tanpa banyak bicara, Arkana langsung meraih troli itu, menahan agar tidak jatuh, lalu pergi begitu saja. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan, tapi jelas itu bukan sikap orang yang benar-benar dingin. Ayla mulai bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya dia orang seperti apa? Pertemuan pertama mereka memang penuh kesalahpahaman dan rasa tidak nyaman. Namun, tanpa disadari, itulah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji hati Ayla. Di balik tatapan dingin Arkana, ada sesuatu yang belum ia mengerti. Dan di balik luka yang masih membekas di hatinya, ada ruang kecil yang perlahan terbuka untuk kemungkinan baru. Ia tidak tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Takdir sedang menyiapkan cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hari-hari Ayla di perusahaan baru mulai berjalan lebih teratur. Setelah beberapa minggu, ia sudah terbiasa dengan ritme kerja yang padat, aturan yang ketat, dan atmosfer kompetitif yang kadang membuat napas terasa berat. Meski begitu, satu hal yang masih membuatnya gugup adalah setiap kali harus berhadapan langsung dengan Arkana Wirajaya. Pria itu tetap saja terlihat dingin. Setiap kali berbicara, nadanya datar, ekspresinya nyaris tak berubah. Bagi sebagian besar karyawan, Arkana adalah sosok yang harus dihindari sebisa mungkin. Banyak yang lebih memilih berurusan dengan manajer tingkat menengah daripada harus berhadapan langsung dengan CEO. Namun, posisi Ayla sebagai staf administrasi membuatnya sering bersinggungan dengan dokumen yang pada akhirnya sampai ke meja Arkana. Itu artinya, ia tidak bisa menghindar. Suatu pagi, Ayla diminta menghadiri rapat besar yang dipimpin langsung oleh Arkana. Ia hanya duduk di kursi belakang, tidak berani angkat bicara. Arkana memimpin rapat dengan gaya khasnya. Jelas, cepat, dan tanpa basa-basi. Semua orang tampak tegang. Setiap kali Arkana melontarkan pertanyaan, hanya sedikit yang berani menjawab. Namun, di tengah rapat, tiba-tiba salah satu manajer menyalahkan staf administrasi atas kesalahan data yang muncul di layar presentasi. Ini pasti salah input dari tim administrasi,
katanya. Semua mata langsung mengarah ke Ayla. Wajahnya memanas. Ia tahu betul bahwa data itu bukan dari bagian administrasi, melainkan dari divisi pemasaran. Arkana mengangkat alis. Ayla, kamu yang input data ini? Tanyanya singkat. Ayla menelan ludah. Tidak, Pak. Bagian kami hanya menerima data dari divisi pemasaran. Formatnya sudah sesuai standar. Kalau boleh saya tunjukkan, saya masih menyimpan arsip aslinya. Ia maju, menunjukkan dokumen cetak yang ia bawa sebagai cadangan. Semua orang terdiam ketika terbukti bahwa kesalahan memang bukan dari tim Ayla. Arkana menatapnya sejenak, lalu berkata singkat. Baik, terima kasih sudah teliti. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada teguran. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Ayla, itu berarti besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa Arkana melihatnya bukan sebagai karyawan ceroboh, melainkan sebagai orang yang bisa dipercaya. Sejak saat itu, Ayla mulai memperhatikan sisi lain Arkana. Di depan umum, Arkana memang keras. Tapi Ayla mulai melihat detail kecil yang menunjukkan bahwa ia sebenarnya peduli. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, beberapa staf terlambat pulang karena tidak membawa payung. Tanpa banyak kata, Arkana memanggil supir perusahaan untuk mengantar mereka satu persatu sampai halte terdekat. Di pantry, Ayla juga pernah mendengar cerita dari staf kebersihan. Pak Arkana itu orangnya beda. Kalau kita salah kerja, dia memang marah, tapi habis itu dia kasih solusi. Pernah juga waktu ada yang sakit, dia langsung kasih cuti dan biaya pengobatan ditanggung perusahaan. Cerita-cerita itu membuat Ayla bingung. Bagaimana bisa seseorang terlihat begitu dingin, tapi diam-diam melakukan hal-hal yang penuh empati? Hari-hari berikutnya, Ayla berusaha bekerja sebaik mungkin. Ia tahu Arkana memperhatikan detail. Jadi ia belajar untuk lebih teliti. Ia tidak ingin mengulang kesalahan kecil seperti dulu. Dan entah bagaimana, Arkana juga mulai memperhatikan Ayla. Dalam sebuah rapat kecil, Arkana menunjuk Ayla untuk menjelaskan laporan administrasi. Semua orang kaget, termasuk Ayla sendiri. Kenapa harus saya? Pak? Kan ada manajer administrasi. Gumamnya pelan. Tapi Arkana menjawab tegas. Karena kamu yang paling tahu detail datanya. Saya ingin dengar langsung dari sumbernya. Dengan gugup, Ayla menjelaskan laporan itu. Suaranya bergetar di awal, tapi lama-lama ia bisa menguasai diri. Ia menjawab pertanyaan dengan jujur, meski sederhana. Ketika rapat selesai, Arkana hanya berkata, "Good job. Lanjutkan konsistensi ini." Itu saja. Tidak lebih. Tapi bagi Ayla, itu cukup untuk membuat hatinya sedikit lega. Meski perlahan mulai memahami sisi lain Arkana, Ayla tetap sering merasa tertekan. Kadang, teguran Arkana masih terdengar keras. Namun, ia mulai belajar bahwa teguran itu bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mendorong agar lebih baik. Ada satu kejadian yang semakin membuka matanya. Suatu malam, Ayla masih di kantor untuk menyelesaikan laporan. Hampir semua karyawan sudah pulang. Ia kaget ketika mendapati Arkana masih ada di ruangannya, menatap layar laptop dengan wajah lelah. Saat Ayla hendak pergi, tiba-tiba listrik di satu lantai mati sejenak. Lampu darurat menyala, membuat suasana remang-remang. Ayla yang memang takut gelap langsung panik, menjatuhkan beberapa map dari tangannya. Arkana keluar dari ruangannya. "Kamu masih di sini?" tanyanya dengan nada heran. "Ya, saya harus selesaikan laporan ini, Pak. Besok sudah deadline." Arkana menatap map yang berserakan, lalu tanpa banyak bicara ia membantu mengumpulkannya. Tangannya cepat, rapi. "Besok pagi saja lanjutkan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu jatuh sakit, malah menyulitkan tim," katanya datar. Ayla terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi jelas menunjukkan perhatian. Malam itu, di perjalanan pulang, Ayla tersenyum kecil. Ia mulai sadar bahwa di balik dinding es seorang Arkana Wirajaya, ada hati yang sebenarnya peduli. Arkana mungkin tidak pandai menunjukkan emosi,
ia mungkin tidak ramah seperti atasan lain. Tapi tindakannya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Dan tanpa ia sadari, sedikit demi sedikit, kepercayaan Ayla pada orang lain yang sempat hancur karena Dion, mulai tumbuh kembali. Di sisi lain, Arkana juga memperhatikan Ayla dengan cara yang tidak ia tunjukkan pada karyawan lain. Ia kagum dengan keteguhan hati Ayla. Meski pernah ditegur, ia tidak pernah patah semangat. Meski sering salah paham, ia tetap berusaha memperbaiki diri. Dalam diam, Arkana mulai menyadari bahwa Ayla berbeda. Ada ketulusan dalam dirinya yang jarang ia temui di dunia kerja yang keras dan penuh kepura-puraan. Namun, ia menolak mengakui perasaan itu. Baginya, hubungan pribadi dan pekerjaan harus dipisahkan. Ia tidak ingin ada gosip, tidak ingin ada kelemahan. Meski begitu, dinding es yang selama ini ia bangun perlahan mulai retak. Semua itu karena kehadiran seorang staf sederhana bernama Ayla Pramesti. Hari-hari Ayla di perusahaan semakin padat, namun kini terasa berbeda. Teguran Arkana yang dulu menekan, perlahan berubah menjadi bimbingan. Ia masih dingin, masih perfeksionis, tapi Ayla mulai bisa membaca maksud di balik tatapan dan kalimatnya. Suatu sore, ketika pekerjaan sudah hampir selesai, Arkana memanggil Ayla ke ruangannya. Awalnya Ayla menduga ia akan ditegur karena laporan yang terlambat. Tapi ternyata Arkana hanya berkata singkat, "Duduklah." Ayla menuruti. Suasana hening beberapa saat, hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Lalu, tanpa diduga, Arkana bertanya, "Kenapa kamu begitu gigih bekerja?" Padahal, sebagian orang memilih menyerah ketika hidup menekan. Pertanyaan itu membuat Ayla terdiam. Ia menunduk, mengingat pengkhianatan Dion, air matanya hampir tumpah. Namun ia menahan diri. Karena kalau saya menyerah, berarti saya membiarkan orang lain menentukan hidup saya. Saya ingin buktikan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Arkana menatapnya lekat. Biasanya ia selalu cepat beralih ke topik pekerjaan, tapi kali ini ia hanya mendengarkan. Tidak ada penghakiman, tidak ada kritik. Hanya diam yang hangat. "Orang seperti kamu jarang ada," ujarnya akhirnya. Banyak orang mengeluh, tapi tidak semua berani bangkit. Kata-kata itu sederhana, namun bagi Ayla terasa seperti pengakuan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak luka pengkhianatan Dion, ia merasa didengar tanpa dihakimi. Hari-hari berikutnya, kedekatan kecil mulai tumbuh. Tidak ada yang istimewa di permukaan, hanya percakapan singkat di sela pekerjaan, atau Arkana yang diam-diam menyiapkan kopi hitam untuk Ayla ketika lembur. Ayla tersenyum ketika pertama kali mendapati cangkir kopi itu di mejanya. "Pak, ini." Arkana langsung memotong, "Jangan salah paham. Saya hanya tidak ingin staf saya tumbang sebelum deadline." Nada suaranya tetap datar, tapi Ayla tahu maksud sebenarnya lebih dari itu. Arkana, di sisi lain, mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Kehadiran Ayla membuat kantor tidak lagi sekadar ruang kerja dingin. Ia terbiasa menutup diri, menjaga jarak, namun Ayla seperti celah kecil yang membuat cahaya masuk perlahan. Meski begitu, ia menolak mengakui perasaan itu. Baginya, hubungan personal dengan bawahan adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Maka ia memilih menyembunyikan semua itu di balik wajah datarnya. Namun, Ayla tidak membutuhkan pengakuan untuk merasakan perubahan. Sikap Arkana yang mulai lembut, meski tersamar, sudah cukup baginya. Dan di dalam hati yang pernah hancur karena pengkhianatan, Ayla mulai menemukan sesuatu yang baru, rasa percaya. Mungkin, pikirnya, tidak semua pria seperti Dion. Ada yang dingin, keras, tapi diam-diam menyembuhkan luka dengan cara yang tak terduga. Hari itu, Ayla baru saja keluar dari kantor ketika langkahnya terhenti. Di depan lobi, seorang pria yang begitu ia kenal berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Dion. Mantan tunangan yang telah merobek habis kepercayaannya. "Ayla." Suara Dion bergetar, seperti orang yang baru saja kehilangan arah. "Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku..."
Aku ingin kita bicara. Darah Ayla berdesir. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan takut. Rasanya seperti luka lama yang dipaksa terbuka lagi. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Semua sudah jelas waktu itu, jawab Ayla dingin, mencoba menjaga wibawa. Dion menunduk. Aku menyesal. Aku salah pilih, Ayla. Aku pikir aku mencari kenyamanan. Tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Berilah aku kesempatan kedua. Malam itu, Ayla tidak bisa tidur. Kata-kata Dion berputar di kepalanya. Ia tahu harusnya ia tidak goyah, tapi bagian kecil dalam dirinya masih ingat masa-masa indah sebelum pengkhianatan. Rasa bimbang itu menyakitkan. Di kantor, Arkana mulai memperhatikan perubahan Ayla. Ia lebih sering melamun, tatapannya kosong. Arkana ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Baginya, kehidupan pribadi Ayla adalah hal yang tidak pantas ia campuri. Namun, di balik sikap dinginnya, Arkana gelisah. Hatinya perih membayangkan Ayla kembali ke orang yang pernah melukai. Ia ingin berkata, jangan biarkan dia menyakitimu lagi. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya kalimat singkat. Laporanmu sudah saya baca, revisinya cukup bagus. Suatu sore, Ayla dan Arkana bertemu di pantry. Suasana hening. Hanya suara mesin kopi yang bekerja. Ayla membuka mulut. Suaranya lirih. Pak, pernahkah Anda merasa takut kalau keputusan yang kita ambil justru menyeret kita kembali ke masa lalu yang menyakitkan? Arkana menatapnya lama, lalu berkata pelan, takut itu wajar. Tapi orang yang benar-benar peduli, tidak akan membiarkanmu jatuh ke lubang yang sama. Ayla terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, mungkin yang ia butuhkan bukan orang yang menyesal, melainkan orang yang menghargai dirinya di masa kini. Dan tanpa ia sadari, hatinya semakin condong ke Arkana. Ayla berdiri di depan kaca kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak letih, bukan hanya karena pekerjaan, tapi juga karena pergulatan batin yang belum selesai. Sejak Dion kembali, pikirannya bercabang kedua arah. Masa lalu yang pernah ia cintai dan masa kini yang membuatnya perlahan merasa berharga kembali. Di satu sisi, Dion memohon dengan air mata dan janji-janji baru. Namun di sisi lain, ada Arkana, sosok yang tidak pernah menjanjikan apapun, tapi menunjukkan kepedulian dalam tindakan nyata. Ayla teringat saat-saat ia jatuh di kantor, panik karena salah data. Arkana yang keras biasanya akan marah besar. Tapi waktu itu, ia hanya berkata, perbaiki. Saya tunggu. Saya percaya kamu bisa. Kalimat itu sederhana, tapi memberi rasa aman yang tidak pernah ia dapatkan dari Dion. Beberapa hari kemudian, Dion kembali menemuinya di kafe kecil dekat kantor. Aku tahu aku tidak pantas, Ayla, katanya lirih. Tapi aku berjanji, kali ini aku akan jadi pria yang kamu butuhkan. Ayla menatap cangkir kopinya. Dahulu, ia akan luluh. Tapi kini hatinya tidak lagi bergetar. Yang ia rasakan hanyalah luka lama yang berusaha ia tutup rapat. Dion, katanya akhirnya, aku sudah belajar satu hal dari pengkhianatanmu. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling keras meminta kesempatan, tapi siapa yang membuatku merasa berharga tanpa perlu diminta. Dan itu bukan kamu. Wajah Dion hancur. Ia mencoba membalas, tapi Ayla bangkit, meninggalkannya dengan tenang. Ada kesedihan, tapi juga kelegaan. Di kantor, Ayla kembali bertemu Arkana. Hari itu hujan deras, membuat suasana dingin. Mereka berdua sama-sama lembur. Saat Ayla hendak pulang, Arkana menawarkan payung. Biar saya antar, katanya singkat. Di dalam mobil, suasana awalnya hening. Lalu Ayla menoleh. Pak, saya ingin bilang terima kasih. Anda mungkin tidak sadar, tapi kehadiran Anda membuat saya kuat. Arkana terkejut. Selama ini ia berusaha menjaga jarak, tapi mendengar ucapan itu, dadanya hangat. Ia menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Kamu yang kuat, Ayla. Saya hanya,
ada di sekitar. Hujan masih deras. Tapi di antara suara air yang menghantam kaca mobil, ada rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah mengantar Ayla pulang, Arkana sempat berhenti sejenak di depan rumahnya. Ia ingin berkata lebih, ingin mengungkapkan sesuatu yang lama ia simpan. Namun ia menahan diri. Yang tidak Arkana tahu, Ayla sudah membuat keputusan. Ia memilih percaya. Bukan pada masa lalu yang menyakitkan, tapi pada seseorang yang hadir saat ini dengan tulus. Di dalam hatinya, benih cinta itu mulai tumbuh, bukan karena janji-janji indah, melainkan karena rasa dihargai. Dan untuk pertama kalinya setelah luka yang dalam, Ayla merasa, mungkin ini bukan sekadar takdir, tapi cinta yang ia pilih sendiri. Hubungan Ayla dan Arkana mulai berjalan lebih hangat. Mereka tidak pernah menyebut kata cinta, tapi setiap interaksi kecil membuat keduanya semakin dekat. Ayla merasa tenang, seolah hidupnya mulai pulih. Namun suatu sore, sebuah percakapan di ruang rapat mengubah segalanya. Seorang kolega tanpa sengaja menyebut nama Dion saat membicarakan proyek lama. Ayla tersentak, lalu menoleh ke Arkana. Ekspresinya berubah, seolah menyembunyikan sesuatu. Setelah rapat usai, Ayla memberanikan diri bertanya, "Pak, Anda kenal dengan Dion?" Arkana terdiam cukup lama. Lalu akhirnya ia berkata, "Ya, kami pernah bekerja sama. Bahkan, saya tahu perselingkuhannya sebelum kamu mengetahuinya." Dunia Ayla seakan runtuh sekali lagi. "Kamu tahu? Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak bilang dari awal?" Arkana menunduk. "Karena itu bukan tempat saya untuk ikut campur. Saya hanya tidak ingin kamu terluka lebih cepat. Saya pikir kamu berhak tahu dengan caramu sendiri." Ayla merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Hatinya bergetar antara marah dan mengerti. Di satu sisi, Arkana adalah orang yang paling tulus mendampinginya saat ia hancur. Tapi di sisi lain, kenyataan bahwa ia menyimpan rahasia besar membuat Ayla kembali goyah. Malam itu, Ayla berdiri di jendela kamarnya, merenung. Pilihannya jelas, tetap percaya pada Arkana, atau pergi demi melindungi dirinya dari luka kedua. Untuk pertama kalinya, Ayla sadar bahwa kebahagiaan selalu datang bersama risiko. Dan kali ini, hanya hatinya yang bisa menentukan jawabannya.